Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tantri Suhartini SPD selaku Kepala Sekolah SDN Paris 1, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Paris 1. Yang pertama dan utama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan menyempatkan waktunya pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SDN Paris 1 bersama saya Ajeng Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 SDN Paris 1 Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat di sini. Mari kita bersama-sama belajar, berkolaborasi bersama untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta di SDN Paris 1. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk pemenuhan tugas pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak ada tugas di mana saya harus menyampaikan praktik baik, pengalaman baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Di sini saya akan menyampaikan kepada panjenengan semua selaku teman sejawat saya tentang budaya positif. Pada materi yang pertama di modul budaya positif yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi diri manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, pada materi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita ketahui bahwa banyak sekali sekarang perubahan paradigma pendidikan, inovasi baru yang diciptakan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, di mana beliau mencetuskan suatu pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahapan perkembangannya. Di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru di sini sifatnya harus bisa berpihak kepada murid yang dulunya banyak pembelajaran yang masih teacher center atau guru sebagai pusat pembelajaran. Pada saat ini kita sebagai guru harus diwajibkan bisa melakukan pembelajaran di mana berpihak kepada murid atau student center. Jadi kita menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu harus bisa menuntun murid, menggali motivasi dalam diri murid sesuai kodrat mereka. Jadi kita harus bisa berperan mendampingi murid sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan bisa menggali potensi mereka. Jadi fungsinya sebagai guru itu menuntun dan juga harus berpihak kepada murid. Pembelajarannya harus student center. Jadi ada mindset memerdekakan murid, merdeka belajar seperti itu. Ya, itu gunanya untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah tahu semua ya Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila? Ya. Coba bernyanyi profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Yang pertama ada lagunya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ada 6 dimensi pelajar Pancasila nih Bapak Ibu. Itu tujuan kita memerdekakan. Baik, terima kasih. Lanjut. Nah, di modul berikutnya, di materi berikutnya akan membahas tentang disiplin positif. Sebelumnya saya bertanya Bapak Ibu, apa itu disiplin? Definisi disiplin atau disiplin positif itu apa? Yang Bapak Ibu tahu? Monggo, bisa, monggo. Bu Risa sama Pak Rizky,
peraturan, ya. Kalau kita murid taat peraturan pasti disiplin ya pasti. Harus siapa lagi ada mungkin definisi disiplin positif? Monggo Bu Esti. Oke, ya disiplin positif ya. Disiplin positif itu merupakan suatu ide. Dan di sini definisi dari sebuah disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu hal tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau bedanya disiplin dengan peraturan, sebuah peraturan, anak-anak itu terpaksa. Jadi selalu ada ancaman atau hukuman tanpa dilatar belakangi motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, kalau disiplin positif, di sini kita sebagai pendidik itu harus bisa menciptakan murid yang merdeka. Nah, dengan cara yaitu dengan menciptakan disiplin diri kepada murid berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai baik yang kita yakini sehingga bertujuan untuk mencapai aturan-aturan baik dalam diri. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kita yakini. Kalau nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam pendidikan nasional itu tadi yaitu 6 dimensi, 6 profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi itu. Nah, seperti itu. Nah, menurut KHD sendiri, disiplin itu sifatnya self-disiplin, di mana kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Nah, maksudnya itu namanya disiplin, kita sendiri kemauan dalam diri, motivasi dalam diri yang harus kita tumbuhkan. Jadi jangan adanya paksaan karena ingin dipuji atau karena adanya sebuah penghargaan, jangan. Jadi lebih baik menurut KHD itu disiplin bersifat self-disiplin, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya harus bisa mewajibkan penugasan lain mendisiplinkan kita. Jadi kesadaran diri. Saya ambil kesimpulannya seperti itu menurut KHD. Nah, untuk bisa seorang murid untuk bisa mencapai disiplin positif itu ada motivasi dalam dirinya. Kita mengerucut aja Bapak Ibu yang kita bahas adalah murid, jadi motivasi perilaku murid. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka yakini. Nah, kebanyakan motivasi dalam diri murid itu kan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Aku kalau dapat hukuman dari bu guru atau pak guru takut toh. Nah, itu berarti bukan motivasi dalam dirinya dia sendiri, berarti dari eksternal karena nanti dia takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku nanti kalau ranking 1 tak kasih penghargaan atau kasih hadiah, misalkan orang tuanya seperti itu. Nah, itu berarti bukan motivasi intrinsik dalam dirinya, namun motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi adanya unsur keterpaksaan. Kemudian ada yang terakhir ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang baik. Ini tumbuh rasa nilai-nilai yang mereka yakini. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah, ini PR kita, yaitu menumbuhkan nilai kebajikan dalam diri murid itu yang susah. Nah, kemudian supaya lebih memahami lagi, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Manusia atau murid kita memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan bertahan hidup. Jadi itu kebutuhan fisiologis. Ya, fisiologi, di mana kebutuhan dalam makan, kesehatan, keselamatan seperti itu, kebutuhan dasar. Kemudian cinta kasih atau diterima. Murid kita ini kebanyakan butuh seperti itu, menerima dan memberi cinta kasih atau kasih sayang. Kemudian kebutuhannya kesenangan. Nah, murid-murid pasti senang kalau sekarang mau diajak skala. Itu bagi mereka adalah hiburan, kegembiraan. Kemudian tawa, belajar bersama. Kemudian ada juga kebutuhan mereka adalah penguasaan. Penguasaan di sini dia butuh
support atau pengakuan akan prestasi mereka. Jadi di sini ada pengakuan prestasi, kompetisi, ini bisa mempengaruhi penguasaan mereka terhadap hidupnya. Kemudian kebebasan, pasti setiap murid itu suka dengan kebebasan. Setiap pembelajaran dikekang di kelas, mereka juga jenuh, perlu sesekali pembelajaran di luar kelas. Jadi mereka merasakan kebebasan, kemerdekaan dalam dirinya. Nah seperti itu kebutuhan dasar manusia atau murid kita. Nah kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah di sini sudah ada perbedaannya di situ Bapak Ibu. Kalau menghukum itu cenderung apa? Cenderung dengan menyakiti, membuat anak merasa tertekan. Nah itu poin yang saya ambil dari situ ya, dari tabel ini. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, nah sebagai guru kita seringkali apa? Membuat anak merasa bersalah. Kalian nggak kasihan toh sama bu guru. Nanti kalau kalian rame, nanti bu kepala sekolah ke kelas kita. Nah itu membuat jadi murid merasa tidak nyaman akan hal itu ya. Jadi membuat murid merasa bersalah dengan gurunya. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Nah di sini kebanyakan guru sekarang atau guru milenial itu kan guru sebagai teman, di mana dia bisa menjadi seorang pendengar, tapi bisa menyelipkan contoh baik kepada murid-muridnya yang bersifat persuasif. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Nah pemantau ini kita sebagai pemantau berarti mengawasi murid kita. Kita sudah menerapkan sebuah aturan. Jadi kita tinggal memantau bagaimana mereka melakukan konsekuensi atas perbuatan mereka. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, sebagai posisi guru sebagai manajer inilah ya yang paling ideal, di mana dia juga bisa sebagai teman maupun pemantau. Kalau memposisikan diri sebagai manajer, ini gurunya bisa sebagai teman. Jadi perpaduan antara posisi guru sebagai teman dan pemantau, di mana saat murid mengalami masalah, jadi muridnya itu bukan diambil kendali. Jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah itu sendiri dengan dirinya. Jadi membuat motivasi dalam dirinya, bagaimana sih aku memperlakukan orang lain. Selama ini aku salah tidak, membukakan pikiran. Nah, jadi itu ya. Jadi posisi kontrol sebagai manajer, jadi guru hanya memposisikan diri dengan muridnya itu, muridnya supaya tahu sendiri apa yang harus mereka lakukan saat mereka melakukan kesalahan. Lanjut Bu. Nah di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa datang terlambat. Kalau kita sebagai guru pada posisi penghukum, di situ pasti kita kamu selalu saja terlambat, terus muring-muring ya. Kemudian pasti kamu selalu datang terakhir. Itu kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat bagi mereka yang kalimat menohok ya. Jadi mereka tertekan, merasa pasti ini dihukum. Jadi kita dari kata-kata itu saja mereka sudah takut. Kamu selalu saja terlambat, kemudian pasti selalu datang terakhir. Nah seperti itu. Kalau posisi kita sebagai guru membuat merasa bersalah, itu kalimatnya kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Buat murid kita merasa bersalah, merasa nelangsa. Maksudnya gurunya itu seperti membohongi gurunya. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, dengan kata-kata itu pasti murid merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Ini kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau posisi kontrol guru sebagai teman, itu pasti ya sudah kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Nah kita memposisikan sebagai teman. Yang penting jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Kemudian kalau posisinya sebagai pemantau, kita hanya mengawasi peraturannya apa yang telah kamu
tidak langsung menyalahkan murid, tetapi mendampingi murid untuk menyelesaikan sendiri masalah mereka. Nah, seperti itu perbedaannya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol seorang guru. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita harus menghindari ini sebagai guru ya Bapak Ibu, kalau bisa, insya Allah bisa. Identitas gagal ini kita menerapkan posisi kontrol sebagai hukuman, kemudian memberikan penghargaan. Cenderung biasanya ada yang melakukan, Bapak Ibu guru melakukan memberikan penghargaan kepada anak-anak bila nilainya 100, PTS dapat 100, nanti kamu tak kasih hadiah. Nah, seperti itu. Padahal semua itu tidak efektif sebenarnya. Mas saya dari guru penggerak ini saya juga bertahu bahwasanya memberikan penghargaan kepada murid itu malah tidak efektif dan dapat merusak hubungan mereka. Jadi adanya kecemburuan sosial. Nah, kalau hukuman itu jelas tidak baik ya, pasti akan menciptakan identitas gagal. Di antaranya hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, menjadi rendah diri, menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas, merampas hak menghargai diri. Itu untuk identitas gagal. Nah, kemudian untuk identitas sukses, nah ini yang sebaiknya kita contoh, yaitu konsekuensi dan juga restitusi. Nah, yang paling baik dan paling harus kita terapkan pada murid-murid kita yaitu tentang restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, jadi tidak bisa bertahan lama untuk anak-anak. Kalau restitusi, karena kita mendampingi murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ada kesadaran dalam dirinya, itu nanti bisa continue, bisa jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu perlu terus dimonitoring. Kalau nggak dimonitoring, anak-anak nggak bisa berkelanjutan. Sedangkan kalau restitusi itu dia fokus pada masalah, pemecahan masalah. Jadi anak-anak kalau melakukan masalah, kita fokuskan pada pemecahan masalah sendiri. Mereka bisa memecahkan masalah sendiri. Jangan apa-apa hukuman, dapat konsekuensi. Sebaiknya kita terapkan restitusi itu. Kemudian kalau konsekuensi itu adanya stimulus dan respon. Kalau restitusi, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi, murid mematuhi aturan, sedangkan restitusi itu memiliki kontrol atas dirinya. Jadi murid memiliki kontrol atas dirinya. Aku melakukan kesalahan, aku coba perbaiki. Bagaimana dia mengambil penyelesaian dalam masalahnya itu, bagaimana dia tahu akan hal itu. Jadi mereka sadar akan kesalahan mereka. Jadi kita gunakan metode restitusi yang baik. Konsep disiplinnya restitusi, Bapak Ibu. Nah, restitusi itu apa? Mungkin Bapak Ibu baru ada yang tahu ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, termasuk murid kita, Bapak Ibu. Jadi keinginan untuk memperbaiki kesalahan mereka itu sudah baik ya. Mereka ada keinginan aja sudah baik. Nah, bagaimana kita sebagai guru harus bisa membimbing mereka, menuntun agar bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya itu, sehingga mereka bisa kembali menjadi anak-anak yang lebih berkarakter kuat, lebih menjadi karakter yang lebih baik. Yang pertama itu adalah langkah-langkah restitusi ya, atau pendalaman tentang restitusi. Yang pertama itu, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita berfokusnya pada karakter anak, menumbuh kembangkan karakter baik dalam anak. Setiap anak itu kodratnya memiliki sifat yang baik, tapi bagaimana lingkungan dia yang mempengaruhi dia akan dibawa ke arus yang mana. Kalau anak itu di lingkungan yang kurang baik, pasti juga akan tertular ikut baik, dan sebaliknya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kita sebagai guru itu butuh sekali penguatan untuk anak-anak. Mereka melakukan hal sekecil apapun itu perlu penguatan. Jadi biar mereka itu semakin fokus terhadap dirinya, fokus terhadap karakter baik dalam dirinya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada perbedaan ya.
Perbedaannya kalau hukuman, konsekuensi dan restitusi terlihat sangat jelas sekali. Di situ ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa untuk berdiri di depan kelas. Ini pada masa kolonial ya, zaman dulu kalau mengerjakan PR, kamu tentu di jogo ya, atau maju ke depan, angkat kaki satu, seperti itu di zaman dulu. Guru marah dan murid menjadi takut. Seperti itu cara hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Jadi balance. Dia nggak mengerjakan PR, ya ayo nak kamu mengerjakan PR pas istirahat. Atau kalau dia terlambat datang sekolah 5 menit, nanti pulangnya lebih dari 5 menit dari teman-temannya. Jadi konsekuensi itu seimbang. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati itu. Kalau restitusi, nah itu langkah bijak ya. Kalau kita mengambil restitusi itu sangat baik sekali. Guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan dari konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini ada materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Di sini kenapa toh kok keyakinan kelas, nggak peraturan kelas saja? Nah, perbedaannya apa peraturan kelas sama keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, di mana yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Nah, di sini kan kita mengapa pakai helm? Untuk keselamatan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita ya untuk apa? Menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, itu merupakan apa? Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, nilai-nilai universal yang kita yakini untuk keselamatan, untuk menjaga kesehatan kita. Nah, itu yang diperlukan dalam keyakinan kelas. Perbedaan keyakinan kelas sama peraturan kelas itu poinnya di situ. Kalau keyakinan kelas tuh adanya motivasi intrinsik, di mana bisa lahir karena adanya nilai-nilai universal dalam diri. Nah, kalau peraturan kelas itu pasti sifatnya memaksa, kemudian terlalu detail, rinci, pasti ada hukuman, dapat poin seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya apa? Sifatnya dari diri murid sendiri. Jadi motivasi intrinsik murid. Jadi lebih mudah ditaati. Pasti mereka sudah yakin, jadi tidak akan melanggar. Nah, ya di sini ya bentuk keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas lebih abstrak. Kenapa lebih abstrak? Karena itu dibuat untuk siswa, dibuat oleh siswa dan untuk siswa sendiri. Jadi lebih abstrak karena abstrak itu dari pemikiran siswa, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah menerapkan praktik baik dengan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Pada gambar yang pertama ini, saya menyampaikan tujuan dari proses pembuatan keyakinan kelas ke anak-anak. Saya sampaikan terlebih dahulu dari apa sih itu keyakinan kelas kepada anak-anak supaya mereka paham dan mengerti. Setelah mereka paham, saya bagikan stick note. Nah, stick note itu untuk apa? Saya sudah menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya stick note itu untuk menulis curahan kamu. Kamu ingin kelas itu seperti apa? Kelas kita seperti apa? Mau menciptakan kelas yang nyaman, yang menyenangkan? Silakan kamu tulis di stick note itu curahan hati mereka. Kita bagikan. Gambar kedua itu saya membagikan stick note kepada anak-anak. Kemudian gambar yang ketiga itu anak-anak menulis curahannya. Curahan ingin menciptakan kelas yang seperti apa sih yang ingin mereka yakini dalam kelas itu. Nah, setelah itu, setelah anak-anak mencurahkan keinginan dia, keyakinan kelas apa yang ingin mereka buat, itu mereka menempel pada dinding kesepakatan kelas. Nah, ini masih dalam bentuk kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu apa? Beda. Kalau kesepakatan kelas itu apapun curahan hati murid-murid kita ditulis. Misalkan tidak boleh
Kemudian kita harus merubah dulu dari kesepakatan kelas itu dirubah ke keyakinan kelas. Apa bedanya? Keyakinan kelas itu makna dari kata-katanya itu selalu positif, berawal dari disiplin positif. Nah nanti kita kita seleksi, bukan seleksi ya, jadi lihat dari hasil curahan hati anak-anak itu kita ambil kata-kata positif. Nah contohnya misalkan di situ anak-anak dilarang terlambat saat masuk pelajaran, ada yang seperti itu, menuliskan seperti itu. Kata-kata dilarang itu kata-kata negatif, nanti dirubah. Nah kita sebagai guru itu bertugas untuk merubahnya. Nah merubahnya jadi kata-kata yang lebih bermakna buat siswa. Jangan kata-kata dilarang, tapi ya diganti. Misalkan dilarang terlambat, kita langsung aja tepat waktu dan selalu aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Menghindari kata dilarang, tidak boleh. Misalkan tidak boleh bertengkar, kita rubah aja. Oh anak-anak nggak mau saling bertengkar. Kita rubah jadi saling menghargai dan bertoleransi antar teman. Nah seperti itu. Jadi kata-katanya lebih berkesan dan bermakna pada anak-anak. Yang jelas kata-katanya pasti kata-kata positif. Nah setelah saya dari kesepakatan kelas itu, saya rubah menjadi keyakinan kelas itu, kemudian ditandatangani kepada dengan anak-anak. Setelah saya tanda tangani, anak-anak sudah yakin dan sepakat, ditandatangani anak-anak. Di situ perwakilan kelas, di mana ketua kelas yang menandatangani perwakilan untuk anak-anak. Berarti di situ sudah diyakini dan mereka sudah yakin akan keyakinan kelas mereka, dan insya Allah pasti akan dipatuhi karena itu berasal dari diri mereka sendiri dan dibuat oleh mereka dan untuk mereka, seperti itu. Nah itu contohnya Bapak Ibu, keyakinan kelas 4C di situ tidak perlu banyak-banyak ya, karena tapi ini curahan hatinya mereka banyak, harusnya nggak boleh sampai 10, tapi di situ saya kasih 10, saya terlalu banyak curahan hati mereka, jadi saya jadikan 10 keyakinan kelas di situ. Nah di situ gambarnya sudah jadi itu keyakinan kelas 4C. Kemudian kalau sudah jadi dipasang di dinding kelas, jadi mereka tahu selalu ingat akan keyakinan kelas apa yang telah mereka buat. Nah, yang ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Tadi kita sudah belajar restitusi ya. Di sini ada 3 langkah dalam melakukan restitusi. Di mana yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti apa namanya? Ada bisa panjangnya semua. Di situ ada pertanyaan untuk menstabilkan identitas ya. Di situ adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di situ menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, kita harus memvalidasi dulu apakah valid sih ini tindakan mereka, apa benar-benar mereka yang salah. Jangan-jangan ini bukan sepenuhnya salah mereka. Nah kita harus sebagai seorang guru harus bijak, di mana kita memvalidasi tindakan salah seorang murid, harus memvalidasi tindakan dulu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kepada murid, jalan keluar apa yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini, menanyakan keyakinan mereka, tanggung jawab apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita berusaha membukakan pikiran mereka, mencari solusi bersama murid kita. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari praktik baik budaya positif ini, saya simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Karena kita sebagai guru itu menuntun murid, jadi alangkah baiknya kepribadian dan juga sosial kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita menuntut murid harus seperti ini. Jadi memperbaiki diri dulu. Kemudian di mana guru harus mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru. Kita sebagai guru itu harus terbuka, harus bisa merefleksi diri, menerima kritikan, menerima saran untuk mengetahui sejauh mana perjalanan kita. Nah di sini posisi kita kan sebagai among atau menuntut murid ya. Among itu posisi manajer, berarti posisi kontrol guru yang paling ideal, yang menentukan murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah seperti itu kesimpulan praktik baik budaya positif dari saya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ida Ristiani. Di sini saya adalah teman sejawat dari Bu Ajeng Dwi Lestari. Saya akan memberikan testimoni terkait diseminasi budaya positif yang telah diselenggarakan oleh Bu Ajeng. Di sini saya mendapatkan pemahaman baru dalam hal menuntut murid untuk menggali nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada dirinya, sehingga muncul motivasi intrinsik dalam murid untuk menerapkan disiplin positif. Dan juga yang paling menarik adalah tentang pembuatan keyakinan kelas. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan hal tersebut di dalam kelas saya. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, anak-anak, hari ini kegiatan kita yaitu membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kalian tahu kesepakatan kelas itu apa? Belum tahu ya? Ya, kesepakatan kelas itu nanti semacam apa namanya? Seperti peraturan kelas. Peraturan kelas kalau biasanya kita buat peraturan kelas di sekolah harus diapakan? Ditaati. Kalau kesepakatan kelas ini nanti kalian mematuhi kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab. Bedanya kalau sudah sepakat, kalian lebih tanggung jawab dalam menjalankannya. Kalau sudah tanggung jawab berarti harus dipatuhi apa dilanggar? Dipatuhi. Setelah membuat kesepakatan kelas, kita sudah sepakat, kita rubah kesepakatan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu sebuah peraturan yang kalian yakini. Kalau sudah diyakini, berarti harus dipatuhi. Nanti silahkan kalian membuat, setiap anak mengisi not ini ya, satu-satu. Kalian isi, kira-kira kita mau membuat kesepakatan kelas apa. Contohnya, Bu, aku mau kelas ini nggak rame saat pelajaran. Silakan kalian tulis di sini. Ditulis di not ini ya. Jadi tidak rame saat pelajaran. Seperti itu. Atau apa yang ingin kalian sepakati dengan teman kalian supaya kelasnya lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Tetapi kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas nanti dirubah ke keyakinan kelas, itu nanti kalimatnya kalian rubah dengan kata-kata yang lebih positif. Tadi kalau contohnya Bu Ajeng tidak boleh rame saat pembelajaran. Itu tolong nanti ditulis di note, jangan seperti itu, tapi dirubah kata-kata positif. Kalau tidak boleh rame dirubahnya menjadi apa? Tidak boleh itu kan negatif ya, kita buat ke menjadi positif. Berarti apa? Tertib saat pembelajaran. Bu, kalau aku mau nulis tidak boleh mencontek saat ujian gimana? Nah itu kamu jangan nulis tidak boleh, karena tidak boleh itu kata-kata negatif. Kamu tulis jujur saat ulangan langsung. Paham ya bedanya? Ditulis di sini menggunakan kalimat positif. Nanti kalian tempel di sini. Nanti kita pilih beberapa kesepakatan yang ada yang sama, nanti dipilih salah satu. Kira-kira paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, nanti Bu Ajeng bagikan ini satu persatu. Dan disiapkan alat tulisnya.
Sudah, baik anak-anak ya. Hari ini kita sudah membuat kalian kesepakatan kelas kalian, kemudian kita rubah ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kalian yakini. Setelah kalian sudah yakin, sudah sepakat dengan teman-teman kalian dan juga sudah ditandatangani dengan perwakilan dari teman kalian, ketua kelas 4C, Angel, dan sudah ditandatangani Bu Ajeng juga. Berarti kali ini sudah ditetapkan. Jadi kalian harus menaati keyakinan kelas 4C ini ya. Ada 10 poin keyakinan kelas. Kalian harus menaati semuanya ini, 10 poin ini. Paham? Kira-kira ada yang mau melanggar? Ya, semoga kelas kita menjadi lebih nyaman, lebih baik lagi dengan adanya keyakinan. Ya baik, terima kasih. Buat yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Abarisi, kelas 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Putri Adjasa dari kelas 4C. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Aska Kurniawan, saya dari kelas 4C. Perkenalkan, nama saya Devi Alina dari kelas 4C. Saya sangat bergembira saat membuat keyakinan kelas 4C. Saya sangat senang sekali. Saya sangat gembira sekali. Saya yakin dengan keyakinan kelas 4C. Sangat penting. Keyakinan kelas 4C sangat penting untuk dibuat. Menurutku, keyakinan kelas 4C sangat penting. Keyakinan kelas 4C sangatlah penting. Dengan adanya keyakinan kelas, teman-teman dan saya bisa menjadi lebih patuh. Dengan keyakinan kelas, saya menjadi lebih tertib. Nah, dengan keyakinan kelas, kita menjadi lebih tertib. Karena ada keyakinan kelas 4C, kita bisa lebih disiplin.